Selamat pagi untuk Bapak Catur Nugroho, selaku dosen dari mata kuliah Grafika Komputer. Selamat pagi juga untuk teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 yang terdiri dari Mas Teguh Yuhono, Mas Alexander, Mas Ari Jaka Satria, Mas Muhammad Rudiansyah, Mas Muhammad Ramadhani, Mas Bambang Setio, dan saya sendiri, Yonatan Tanuwijaya, akan mempresentasikan tugas ujian akhir semester kami, yaitu cara untuk membuat objek 3 dimensi berbentuk prisma dengan menggunakan aplikasi OpenGL. Untuk mempersingkat waktu, maka akan kami mulai presentasinya. OpenGL sendiri merupakan singkatan dari Open Graphic Library, yaitu sebuah application programming interface atau AP yang mana digunakan untuk membuat aplikasi grafis yang menampilkan grafik 2 dimensi dan 3 dimensi secara interaktif. OpenGL sendiri dikembangkan oleh Silicon Graphics Incorporated atau SGI pada awal tahun 1990 dan sejak saat itu telah menjadi standar de facto dalam pengembangan aplikasi grafis. OpenGL bekerja dengan mengirimkan perintah ke kartu grafis untuk melakukan operasi rendering, seperti menggambar poligon, tekstur, efek cahaya, dan yang lainnya. Hal ini memungkinkan aplikasi untuk memanfaatkan kemampuan perangkat keras grafis untuk menyajikan tampilan yang kompleks dan realistis. OpenGL memiliki dukungan untuk berbagai macam platform dan kartu grafis, termasuk diantaranya untuk Windows, macOS, Linux, dan berbagai macam perangkat seluler lainnya. Hal ini memungkinkan pengembangan untuk membuat aplikasi grafis yang portable dan dapat dijalankan di berbagai macam platform hanya dengan sedikit modifikasi. Oke, melanjutkan penjelasan dari Mas Yonatan perihal instalasi OpenGL yang tadi dijelaskan sebelumnya di Windows. Kali ini saya akan menjelaskan instalasi OpenGL dan Glut di macOS. Pertama, untuk instalasi OpenGL kita diharuskan untuk menginstal Xcode Command Line Tools, di mana nanti teman-teman harus install terlebih dahulu di macOS, kemudian tinggal buka terminal dan ketik perintah berikut untuk menginstalnya, yakni adalah Xcode, select, dan install. Kemudian untuk penginstalasi Glut framework di OpenGL di macOS, biasanya itu untuk di Glut framework sudah terpasang di macOS. Jadi teman-teman sudah tidak perlu mendownload atau menginstalnya. Jika Anda menggunakan macOS yang versi baru, itu kadang Glutnya itu tidak ada. Jadi teman-teman bisa menginstal FreeGlut menggunakan package manager seperti Homebrew. Untuk cara penginstalasi itu sama, nanti teman-teman buka di terminal dan ketik perintah yang ada di bawah ini. Brew install FreeGlut. Itu adalah instalasi OpenGL dan Glut di sistem operasi macOS. Kemudian yang kedua, ini perihal how to instalasi OpenGL dan Glut di sistem operasi Linux. Hampir sama, cuman perbedaannya di sini adalah kita diharuskan untuk tahu apa sih itu Mesa. Mesa adalah open source yang mengimplementasikan dari OpenGL untuk Linux. Jadi Linux itu di Mesa. Kemudian teman-teman bisa menginstal Mesa dan header OpenGL dan menggunakan package manager di distribusi Linux, teman-teman. Misalnya nih pada Ubuntu atau Debian Linux, nanti teman-teman tinggal buka terminal dan ketik perintah yang ada di bawah. Sudo apt-get update itu nanti untuk menginstal. Kemudian untuk yang kedua adalah sudo apt-get install mesa utils mesa dev. Itu nanti teman-teman bisa lihat untuk tulisan lengkapnya apakah sudah betul. Kemudian untuk informasi FreeGlut adalah implementasi Glut yang lebih bebas, di mana ada dua. Kemudian teman-teman bisa menginstal FreeGlut
dan headernya dengan menggunakan package manager. Jadi nanti teman-teman juga sama, buka di terminal, kemudian ketik untuk perintah sebagai berikut: sudo apt-get install freeclude 3 dev. Setelah teman-teman menginstal, nanti teman-teman lanjut install library OpenGL dan Clut. Teman-teman bisa menggunakan header dan library yang terkait dengan project C++ OpenGL teman-teman. Pastikan teman-teman juga mengkonfigurasi proyek teman-teman dengan benar untuk menggunakan library tersebut. Kemudian untuk proses bagaimana sih library itu dijalankan nanti akan dijelaskan oleh partner saya di slide berikutnya. Oke, terima kasih. Saya Muhammad Ramadhani ingin menjelaskan mengenai instalasi OpenGL. Instalasi OpenGL dan GLUT di Linux. Mesa adalah open source implementation dari OpenGL untuk Linux. Anda dapat menginstal Mesa dan header OpenGL dengan menggunakan Patch Manager di distribusi Linux Anda. Misalnya pada Ubuntu atau Debian, yaitu dengan cara buka terminal dan ketik perintah berikut: sudo apt-get update, lalu sudo apt-get install mesa until lib mesadev. Berikut selanjutnya adalah FreeGLUT. FreeGLUT adalah implementasi GLUT yang lebih bebas. Anda dapat menginstal FreeGLUT dan headernya dengan menggunakan Patch Manager, yaitu dengan cara mengetik sudo apt-get install FreeGLUT3 dev. Setelah menginstal library OpenGL dan GLUT, Anda dapat menggunakan header dan library yang terkait dengan project C++ OpenGL Anda. Pastikan Anda juga mengkonfigurasi proyek yang Anda dengan benar untuk menggunakan library tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai Visual Studio Code. VS Code adalah singkatan dari Visual Studio Code. Ini adalah salah satu editor teks kode sumber yang sangat populer dan kuat yang dikembangkan oleh Microsoft. VS Code dirancang untuk membantu para pengembang dalam menulis dan mengedit kode dengan dukungan untuk banyak bahasa pemrograman. VS Code menawarkan banyak fitur yang berguna, termasuk teks kode dengan menyorot sintaksis, membantu mengembangkan dan dalam mengenai dan memahami kode dengan lebih mudah melalui warna-warna yang berbeda untuk berbagai elemen bahasa. Yang kedua adalah pemeriksaan kode, menyediakan dukungan untuk pemeriksaan kode yang saat menulis, sehingga dapat memberikan saran, peringatan, atau kesalahan potensial pada kode. Yang terakhir adalah otomasi sumber daya. Dengan dukungan yang ekstensi atau plugin, pengguna dapat memperluas fungsionalitas VS Code sesuai kebutuhan dengan menambahkan alat dan fitur baru. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Baik, kita lanjut ke rekan-rekan saya selanjutnya. Terima kasih. Baik, selamat malam. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya, yaitu tentang menginstal compiler C++ dengan menggunakan Visual Studio Code. Untuk mengembangkan aplikasi OpenGL dengan C++ menggunakan Visual Studio Code, Anda perlu menginstal beberapa ekstensi dan memastikan bahwa Anda memiliki kompilator C++ yang terpasang di sistem Anda. Berikut adalah langkah-langkahnya. Pertama, install Visual Studio Code. Jika Anda belum memiliki Visual Studio Code, unduh dan install dari situs resmi VS Code di
https://code.visualstudio.com/. Kemudian install ekstensi C/C++ untuk mengaktifkan fitur C/C++ pada Visual Studio Code. Install ekstensi C/C++ oleh Microsoft. Anda dapat melakukannya dengan mengikuti langkah-langkah berikut. Buka Visual Studio Code, kemudian klik pada ikon extension di sidebar atau shortcutnya Ctrl plus Shift plus X. Kemudian cari C/C++ di kolom pencarian. Setelah itu, pilih ekstensi yang ditawarkan oleh Microsoft dan klik tombol install. Jadi, untuk menginstal aplikasi OpenGL dengan menggunakan Visual Studio Code adalah seperti yang sudah saya jelaskan. Dan intinya adalah semua ekstensi ini sudah ada di Visual Studio Code. Maka yang harus Anda lakukan adalah menginstal Visual Studio Code terlebih dahulu. Baik, sekian video penjelasan singkat saya tentang cara menginstal compiler C++ menggunakan Visual Studio Code. Penjelasan atau penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Mas Ari Jaka Satria. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Alex. Sekarang giliran saya untuk presentasiin kode C++ Prisma 3D dengan OpenGL-nya ya. Di sini ada tampilan coding untuk membuat Prisma 3D dengan OpenGL-nya. Jadi di dalam fungsi draw prisma terdapat sebuah array dua dimensi vertices yang berisi koordinat-koordinat dari titik-titik yang membentuk prisma. Setiap elemen dalam array vertices adalah array tiga elemen yang mewakili koordinat x, y, dan z dari titik tersebut. Misalnya 0.0, 0.0, 0.0 adalah koordinat titik A dengan koordinat 0,0,0. Dan 1.0, 0.0, 0.0 adalah koordinat titik B dengan koordinat 1,0,0 dan seterusnya. Selanjutnya ini dapat dilanjutkan kode menggambar prisma dengan menggunakan fungsi-fungsi OpenGL. Hal ini melibatkan penerapan transformasi, pemetaan tekstur, dan fungsi-fungsi penggambaran lainnya. Selain itu, Anda juga perlu menggunakan perulangan untuk menggambar masing-masing sisi prisma berdasarkan titik-titik yang telah didefinisikan dalam array vertices. Semoga penjelasan ini membantu Anda memahami contoh program sederhana untuk menggambar prisma menggunakan GLUT dan OpenGL. Terima kasih. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Ari, di mana di sini adalah lanjutan dari kode C++ yang akan nanti kita compile. Di mana di sini sudah ada function reset, kemudian juga function main programnya, yang mana nanti kita akan lakukan compile. Nah, di sini untuk melakukan compile program C++ yang ada di Visual Studio Code, kita bisa menggunakan ekstensi C++ compileran. Caranya adalah sebagai berikut. Kemudian pertama, pastikan sudah menginstal ekstensi C++ dan juga C++ compileran. Di mana di sini ada di VS Code. Jika belum, kita harus menginstal dulu di marketplace VS Code. Kemudian buka file C++ yang ingin dikompil di VS Code. Kemudian tekan tombol Ctrl Shift B di Windows atau CMD Shift B di macOS. Atau jika Anda dapat membuka menu terminal lalu memilih Run Build Task,
Anda akan melihat daftar opsi kompilasi yang tersedia, di mana pilih opsi C++, G++, build AK file untuk mengkompilasi file C++ aktif Anda. Di mana jika mengcompile program yang menggunakan library eksternal, misalkan OpenGL, kita perlu menambahkan lagi flag kompilasi dan pustaka yang sesuai. Kita juga dapat mengedit file task.json untuk menambahkan flag tambahan yang diperlukan. Contoh task.json untuk mengkompilasi program C++ dengan OpenGL menggunakan library plyground. Demikian presentasi dari saya, nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam. Saya Teguh Yohana. Saya akan coba melanjutkan untuk presentasi tentang compile. Nah, setelah tadi kita menulis kodenya dalam kode C++, kita harus mengcompile-nya agar bisa dijalankan pada sistem operasi. Nah, di sini saya compile menggunakan Visual Studio Code dengan cara kita tambahkan dulu untuk kode pada test JSON-nya sebagai berikut. Setelah kode pada test JSON ini ditambahkan, lalu kita menekan command yaitu Ctrl Shift B. Nah, ketika sudah ke build di VS Code, maka akan tertulis tulisan sebagai berikut yaitu starting build. Direktorinya disimpan di mana? Nah, di sini kita bisa langsung cek saja di Visual Studio Code-nya. Nah, sini sudah tampak. Saya coba akan compile dengan mengklik. Nah, di sini pertama kita setting dulu ya di task JSON-nya, sesuaikan tadi kodenya. Setelah ini disesuaikan, kita lanjut untuk compile. Pilih terminal, lalu pilih run build task 1 dengan shortcut tadi. ctrl shift B. Nah, di sini karena sudah saya compile sebelumnya, di sini udah sukses. Kita coba buka. Kita salah karena mengarahkan kita arahkan ke Prisma C++. Kita run build task lagi. Oke, apakah sukses? Di sini sudah sukses. Build finish successful. Kita close saja. Kita coba jalankan filenya di sini langsung tercreate file Prisma. Kita jalankan. Nah, lalu akan muncul hasil Prisma 3D dengan OpenGL. Seperti ini outputnya kita jalankan. Oke, mungkin itu saja presentasi dari saya. Terima kasih, selamat malam.